Hai semua, kenalin aku Titiana. Aku mahasiswa S1 Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini topik yang diangkat adalah analisis risiko pada Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Ambarawa, Kota Jawa Tengah. Sebagai umumnya sebuah perusahaan, Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Ambarawa. Dan misinya yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan kepada masyarakat Ambarawa. Kemudian yang kedua, membawa dampak positif untuk masyarakat Ambarawa melalui jasa yang ada. Kemudian yang ketiga, menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terintegritas dengan teknologi pada tahun 2025. Sekilas informasi, BPR Ambarawa Harta Sarana. Usaha pendirian BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan, tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Nah, ini adalah struktur organisasi dari BPR Ambarawa. Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dalam penerapan manajemen risikonya. Untuk tujuan umum yaitu ada dua. Yang pertama, mendorong manajemen yang proaktif dengan stakeholders. Yang kemudian yang kedua, tercapainya pembelajaran yang integratif riset. Nah, lalu untuk tujuan khususnya juga ada dua. Yang pertama, meningkatkan efektivitas BPR di dalam SITI. Kemudian yang kedua, mengalokasikan dana secara merata di dalam BPR. Untuk manfaat penerapan manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan perencanaan, kinerja dan efektivitas keseluruhan bagian di BPR Ambarawa Harta Sarana. Kemudian yang kedua, menciptakan sinergi hubungan antar bagian di dalam BPR Ambarawa Harta Sarana dan seluruh stakeholder. Nah, stakeholder yang ada di BPR Ambarawa ini terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Untuk bagian internal itu ada rapat anggota, dewan pengurus, pimpinan, kepala kantor, kepala bagian operasional, kepala bagian kredit, kepala bagian marketing, kasih dana, koordinator kolektor tabungan. Dan untuk yang eksternal itu ada dua. Yang pertama nasabah, yang kedua pemerintah. Nah, sebelumnya di sini aku memilih fokusnya ke tabungan karena kan ada dua fokus kegiatan yang ada di BPR Ambarawa yaitu tabungan dan kredit. Nah, di sini aku milihnya yang tabungan. Oke, mari kita mulai membuat manajemen risikonya. Dimulai dari menentukan BTR dan kertas kerja. Total pendapatan di sini saya asumsikan 48 miliar. Karena saya pikir bahwa ini adalah bank dan biasanya bank itu penghasilannya lumayan besar. Dan untuk batas toleransi saya memberikan 5% dari total pendapatan yaitu 2,4 miliar. Dan untuk indeks likelihood dan dampaknya dapat dilihat di tabel C. Dan 100% itu didapat dari 5%-nya dari total pendapatan. Kemudian
Sekarang kita masuk ke kategori risiko. Nah, di sini ada 3 kategori. Sebenarnya ada 2 ya, tapi ada 3. Profil risiko nomor 1. Dengan unit kerjanya berada di kabak marketing, sasarannya karyawan Bank BPR. Dengan dampak kualitatifnya ada 2, yaitu yang pertama memperlambat kerja Bank BPR sehingga membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, karyawan menjadi tidak betah kerja di Bank BPR. Profil risiko nomor 1 memiliki kode risiko TRY01 dengan probabilitas 1 itu sangat kecil dan dampaknya 5 itu sangat berat. Sehingga skor risiko inherennya itu 5 dan tingkat risiko inherennya adalah medium risk. Dengan probabilitas risiko inheren kualitatifnya itu 1%, dampak finansial risiko inherennya tuh 30 juta, sehingga nilai bersih risiko inherennya adalah 375.000. Nah, karena dampaknya itu 5, maka di sini yang keluar adalah katastropik. Itu risiko yang sangat besar. Dia lebih dari 0,8 BTR dan lebih dari 0%, sehingga tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Masih di profil risiko nomor 1. Nah, dengan risiko yang pertama ya, yang karyawan melakukan kesalahan pada saat kegiatan operasional tadi. Nah, dampak finansial pada risiko inherennya itu ada 2. Yang pertama, karyawan tidak teliti pada saat memasukkan data setoran tabungan. Nah, itu nilai kerugian itu sekitar 10 juta. Kemudian yang kedua, karyawan menumpahkan minum di komputernya, itu dengan nilai kerugian diasumsikan 20 juta. Nah, sehingga didapatkan total nilai dampak finansial risiko inherennya itu adalah 30 juta. Kemudian untuk rencana penanganan risikonya itu ada 2 lagi ya, karena dampaknya juga ada 2. Yang pertama, karyawan tersebut diberikan pelatihan agar tidak salah pada saat penginputan data tabungan. Nah, ini nilai kerugiannya diasumsikan 20 juta. Kemudian yang kedua, karyawan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dan dilarang makan dan minum dekat komputer dengan nilai 24 juta, sehingga didapat hasil total biaya penanganan risikonya itu adalah 44 juta. Sehingga total nilai dampak finansial risiko residualnya yaitu 2.326 juta. Nah, ini merupakan detail dari profil risiko nomor 1. Dengan probabilitas risiko residualnya itu 2, bisa dibilang kecil ya. Kemudian dampak risiko residualnya itu 3, bisa dibilang sedang. Dan skor residualnya itu 6, dan tingkat risiko residualnya itu medium risk. Probabilitas risiko residual kualitatifnya itu 96,9%, sehingga dampak finansial risiko residualnya itu didapat 2.326 juta, dan nilai bersih risiko residualnya itu 2.254.359.200 rupiah. Dia masuk ke departemen divisi customer service. Nah, karena probabilitas risiko residualnya itu 2, maka didapat level risikonya di sini itu adalah minor ya, atau kecil. Dan risiko ini kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Oke, sekarang masuk ke profil risiko nomor 2. Di profil risiko nomor 2 itu unit kerjanya
masuk ke dalam kepala bagian operasional dengan sasarannya sistem operasional Bank BPR. Dengan dampak kualitatifnya itu ada 3. Yang pertama, berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi dengan bank. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas dan citra yang buruk di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, risiko reputasi akibat tidak beroperasinya bank sebagaimana mestinya. Nah, di profil risiko nomor 2 ini kode risikonya itu PLA 01 dengan sasaran sistem operasional dengan probabilitas 4, bisa dibilang berat, dan dampaknya itu 5, bisa dibilang sangat berat, dan skor risiko inheren itu 20, dan tingkat risiko inherennya ini extreme high. Terus probabilitas risiko inheren kualitatifnya itu 8%, dan dampak finansial risiko inherennya itu 180 juta, dan nilai bersih risiko inherennya itu 13.500.000. Nah, karena dampaknya itu 5 ya, sangat berat, sehingga di sini yang muncul adalah katastrofik. Risiko dengan level sangat besar. Dia di atas 0,8 BTR dan di atas 0%, sehingga nanti bisa tidak tercapainya sasaran dan terjadi kegagalan dalam mencapai kinerja. Lanjut ya, masih di profil risiko nomor 2 nih. Tadi yang lemahnya cyber security ya. Nah, dampak finansial risiko inherennya itu ada 3. Yang pertama, data perusahaan bisa dibobol oleh hacker. Ya, data yang dimaksud ini data penting ya, yang pastinya. Dan nilai asumsi kerugian itu 30 juta. Kemudian nasabah tidak mau menabung. Kemudian kedua, nasabah itu tidak mau menabung lagi di bank BPR karena nasabah itu nanti akan takut data dan uangnya itu bocor dan uangnya itu hilang gitu. Nilai asumsi nilai kerugian itu 50 juta. Kemudian yang ketiga, komputer dan database terkunci. Nah, ini biasanya ini karena ulah hacker ya, karena menutup akses pada komputer atau biasanya disebut dengan ransomware. Ini nilai asumsi kerugian itu 100 juta. Jadi sehingga didapatkan total nilai dampak finansial risiko inherennya itu 180 juta. Nah, kemudian rencana penanganan risikonya. Yang pertama, pastinya melakukan audit SITI pada setiap jaringan komputer dan database yang ada di bank ya. Dengan asumsi nilainya itu 5 juta. Kemudian yang kedua, membayar Windows Security untuk virus di setiap komputer itu dengan nilai 50 juta. Kemudian yang ketiga, membayar sejumlah ahli jika komputer sudah terjangkit virus dan terkunci yang disebabkan oleh hacker, itu nilainya adalah 50 juta ya. Jadi didapatkan total biaya penanganan risikonya itu adalah 105 juta. Nah, sehingga total nilai dampak finansial risiko residualnya itu 2.115 juta rupiah. Nah, ini adalah detail profil risiko nomor 2 ya. Dengan probabilitas risiko residualnya itu 5, bisa disebut sangat besar. Kemudian dampak risiko residualnya itu juga 5, sangat besar. Skor risiko residualnya itu 25, berarti tingkat risiko residualnya itu adalah extreme high. Dan probabilitas risiko residual kualitatifnya itu 88%. Dan dampak finansial risiko residualnya itu 2.115 juta, sehingga nilai bersih dari risiko residualnya itu adalah 1.883.949.500. Dan ini masuknya ke Departemen Teknologi Informasi.
Nah, karena tadi probabilitasnya itu 5 ya. Jadi di sini yang muncul level risikonya itu adalah 5, katastrofik, sangat besar ya. Bisa terjadi sebanyak satu kali setiap bulan dalam setahun ya. Nah, ini yang terakhir, profil risiko nomor 3 ya. Unit kerjanya berada di kepala bagian operasional, sasarannya sistem operasional Bank BPR. Dengan dampak kualitatifnya itu ada 2. Yang pertama, nasabah menjadi kurang yakin untuk menarik uangnya selain di bank pusat ya. Kemudian yang kedua, nasabah kesulitan untuk menarik uang dengan kode risikonya yaitu ITD 01, sasaran sistem operasional Bank BPR, dengan probabilitasnya 1 sangat kecil, dampaknya 1 ringan sekali, kemudian skor risiko inherent itu 1, dan tingkat risikonya low risk, dan probabilitas risiko inherent kualitatifnya itu hanya 1%, dan dampak finansial risiko inherentnya itu 20 juta, sehingga nilai bersih risiko inherent 166.000. Nah, karena dampaknya tadi itu 1, maka level risikonya itu sangat kecil ya, atau insignifikan, tidak signifikan. BTR-nya pun hanya kurang dari 0,2 dan kurang dari 0%. Nah, hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu untuk dicapai. Masih di profil risiko nomor 3 lagi ya, yang tadi pencurian data yang dilakukan oleh pihak yang iseng tidak bertanggung jawab. Nah, dampak finansial risiko inherentnya itu ada 3. Yang pertama, pemalsuan domain website, sehingga jika ada nasabah yang misal terjebak mengakses website tiruan ya yang sangat mirip yang dibuat oleh seseorang, yang dapat menyebabkan data penting nasabah itu dapat masuk ke dalam database si pembuat domain palsu tersebut dengan nilainya itu 5 juta. Kemudian yang kedua, pencurian data yang mengelabui nasabah menggunakan email, telepon, pesan teks, dan lain-lain, dan ini biasanya disebut dengan phishing, dengan nilainya itu 5 juta juga. Kemudian yang ketiga, pemasangan alat di ATM atau EDC ya, untuk mencuri atau menyalin informasi penting dari kartu yang dimasukkan, sehingga nanti hal tersebut dapat mengancam saldo atau tabungan dari nasabah. Ini biasanya disebut dengan skimming, nilainya itu 10 juta. Nah, jadi didapat total nilai dampak finansial risiko inherentnya itu adalah 20 juta. Dan rencana penanganan risikonya itu, yang pertama, pihak bank harus rutin melakukan sosialisasi terkait produk mereka, terutama website e-banking, agar nasabah tidak terjebak lagi ya di dalam domain palsu. Bisa lebih waspada dalam membedakan mana produk yang asli, mana yang tiruan, serta harus dalam kesadaran penuh dalam mengakses situs-situs yang penting. Kemudian yang kedua, melakukan campaign tentang pencurian dan domain palsu di media cetak atau di media sosial tentang bahaya yang mengintai. Kemudian yang ketiga, bank harus menggunakan teknologi yang paling canggih agar ATM dan ETC tidak dapat disabotase oleh pihak manapun. Nah, sehingga didapat ya dari nilai-nilai ini didapat total biaya penanganan risikonya jadi 60 juta. Sehingga total nilai dampak finansial risiko residualnya itu 2.320 juta. Nah, ini adalah detail dari profil risiko nomor 3 ya. Dengan probabilitas risiko residualnya itu 3, bisa disebut dengan sedang. Kemudian dampak risiko residualnya 4, bisa disebut berat, dan skor risiko residualnya itu 12, sehingga tingkat risiko residualnya itu high risk.
Kemudian probabilitas risiko residual kualitatifnya itu 97%, dampak finansial risiko residualnya itu 2.320.000.000, sehingga nilai bersih risiko residualnya itu adalah 2.242.744.000. Departemen unit kerjanya itu adalah divisi teknologi informasi juga. Nah, karena probabilitasnya itu 3 ya, sedang, jadi di sini munculnya adalah level risikonya itu 3, moderate, sedang. Nah, dengan keterangannya, risiko ini kemungkinan terjadi sekitar sebanyak 5-6 kali lah dalam 1 tahun. Nah, ini yang terakhir ya. Ini semacam kesimpulannya ya dari analisis yang dilakukan tadi. Maka didapat risk profile BPR Ambarawa Harta Sarana. Untuk risiko yang pertama itu dia probabilitasnya 1, sangat kecil, namun dia masuknya ke medium risk. Kemudian risiko yang kedua itu probabilitasnya itu 4, besar ya, dia masuknya ke extreme high. Kemudian untuk risiko yang ketiga, dia nilai probabilitasnya itu 1, sangat kecil, dan dia otomatis masuknya ke low risk. Kemudian yang kedua, residual risk BPR Ambarawa. Nah, untuk risiko yang pertama itu ya probabilitasnya itu kecil ya, tapi dia masuknya ke medium risk. Kemudian risiko yang kedua probabilitasnya besar ya, sangat besar. Jadi dia masuknya ke extreme high. Kemudian yang risiko yang ketiga, nilai probabilitas itu 3 ya, atau sedang, dan dia masuknya ke high risk. Tapi masuknya ke high risk. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari aku hari ini. Thank you.